Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RSAW yang dirahmati Allah. Di waktu yang sangat berkah ini, saya mengajak untuk kita semua mulai dengan sejenak merenung di tengah hiruk pikuk kehidupan yang sedang kita jalani ini. Pernahkah kita bertanya dalam diam, untuk apa semua ini? Untuk apa kita bekerja? Mengapa kita harus berjuang? Padahal suatu hari kita akan pergi. Apakah semua ini sekedar kebetulan atau ada sebuah rancangan besar yang sedang Allah tulis untuk kita? Mungkin di antara kita semua ada yang bertanya, mengapa kita butuh Islam sebagai agama? Coba kita bayangkan, jika ada satu pun benda canggih di dunia ini muncul tiba-tiba dan tanpa perancang. Misalkan smartphone ini tiba-tiba jatuh dari langit, kemudian kita gunakan dengan segala kecanggihannya. Tentu tidak. Ada desainer, ada desainnya dan ada tujuannya. Kenapa dia diciptakan? Maka sungguh tidak masuk akal jika kita sebagai manusia dengan miliaran sel yang beredar dan bekerja di dalam tubuh, bekerja dengan harmoni, dianggap sekedar hasil kebetulan evolusi tanpa makna. Bahkan para ilmuwan hari ini mulai menyadari alam semesta ini tunduk pada hukum matematis yang begitu presisi. Seolah-olah ia adalah sistem yang terprogram dengan cerdas. Dalam Islam, sang perancang itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Khalik, Sang Programmer Agung. Dan agar kita tidak tersesat dalam simulasi dunia ini, Allah menurunkan Islam dan Al-Quran sebagai manual book umat manusia hidup di dunia. Kita itu tidak butuh Islam karena Allah memerlukan kepatuhan kita. Allah tidak butuh ibadah kita. Sama sekali tidak. Justru kitalah yang membutuhkan Islam untuk menyelamatkan diri kita agar jiwa dan jasad kita tidak rusak karena kehilangan arah dunia. Tanpa Islam, manusia bagaikan kapal tanpa kompas, terombang-ambing di lautan tanpa arah yang jelas sebagai tujuan. Lalu terkadang kita mungkin sering bertanya, mengapa juga kita harus beribadah? Nah, dalam Islam, jika Islam adalah petanya, maka ibadah-ibadah itu adalah sistem navigasinya. Kemudian sebagai juga stasiun-stasiun pengisian bahan bakar atau energi ruhani. Misalnya, sholat. Sholat adalah proses kalibrasi ulang saat hati diarahkan kembali ke posisi sejatinya menghadap Allah. Dalam hiruk pikuk dunia, sholat menenangkan sistem jiwa yang kelelahan, menurunkan beban stres, dan menegakkan kembali kesadaran bahwa kita hanyalah hamba. Lalu misalnya zakat. Zakat itu sebetulnya adalah aturan berbagi yang Allah tentukan. Ia mengingatkan kita bahwa di perjalanan hidup ini kita tidak sendirian. Bahwa kebahagiaan sejati bukan di tangan yang menerima, melainkan kita di tangan yang memberi. Semua ibadah ini bukan bentuk pengekangan, tetapi cara Allah melatih kita agar selaras dengan hukum alam semestanya. Kita tidak tunduk kepadanya, sejatinya seluruh semesta ikut menunduk bersama kita. Mungkin di bulan yang sangat mulia ini ada sebagian dari kita juga yang bertanya, kenapa ya harus berpuasa? Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak dipertanyakan juga oleh anak-anak kita ya. Dunia ini, kata Allah, adalah arena latihan spiritual. Kita datang bukan untuk berleha-leha,
tetapi untuk membangun kekuatan jiwa. Puasa adalah latihan intensitas tinggi. Saat menahan lapar dan haus, kita sedang menguatkan otot kesabaran, iman, dan keikhlasan. Ia mempercepat kenaikan derajat kita menuju kemuliaan yang tak dapat diraih hanya dengan ibadah yang biasa. Puasa juga ibarat vaksin spiritual. Ya, sedikit rasa sakit, sedikit lapar, tapi justru itulah yang membersihkan kita dari penyakit dosa. Seperti tubuh yang diberi imunisasi agar kuat menghadapi wabah besar, demikianlah jiwa kita dikuatkan melalui rasa lapar agar tak mudah ditaklukkan oleh syahwat dunia. Dan di atas semua itu, puasa memutus ilusi dunia. Dunia ini sering meninabobokan kita, membuat kita lupa bahwa hidup hanyalah permainan sementara. Kita lapar dan dahaga sesungguhnya itu untuk mengingatkan bahwa hakikat diri kita bukan jasad, melainkan ruh. Bahwa kita adalah khalifah, wakil Allah di bumi ini yang sedang diuji, bukan seorang turis wisatawan yang sedang berlibur. Lalu Ramadan ini jangan lagi kita pertanyakan, pasti ada alasan mengapa Allah menghadirkan kita di Ramadan, atau mengapa Allah menghadirkan Ramadan untuk kita. Ramadan adalah bulan kalibrasi yang utama, bulan kalibrasi yang kita tunggu-tunggu. Kurikulumnya padat, ujiannya juga berat, tetapi nilainya dilipat gandakan. Disinilah Allah mengundang kita untuk naik kelas. Terkadang kita bertanya, mengapa ya orang baik pun sering diuji gitu? Harusnya kan orang baik hidupnya santai-santai aja, tenang, karena mungkin banyak berbuat baik. Jawabannya, karena Allah tidak ingin kita hanya lulus hidup ini dengan nilai pas-pasan. Dia ingin kita lulus cum laude di akhirat. Rasa lapar, lelah, bahkan mungkin air mata di malam hari itu bukan hukuman, tapi tanda kasih sayang. Sebaliknya, hati-hatilah dengan kenikmatan yang terus datang tanpa ketaatan. Itu bisa jadi adalah istidraj, kenikmatan yang menipu. Maka berbahagialah sahabat jika Ramadan ini membuat kita lelah, karena lelah yang mengantar kepada Allah bukanlah kekalahan tetapi kemenangan sejati. Akhirnya sahabat RSAW yang dimuliakan Allah, mari kita jalani bulan ini bukan sebagai beban, tetapi sebagai kesempatan untuk mereset diri ini. Setiap detik lapar adalah panggilan cinta dari Allah agar kita kembali mengenalnya. Gunakan setiap waktu sahur, setiap sujud, setiap azan sebagai momen kalibrasi antar ruh kita dengan penciptanya. Ingatlah, dunia ini hanyalah arena ujian, tempat kita sebagai khalifah sedang diuji. Dan Ramadan adalah bulan pelatihannya. Semoga kita keluar darinya sebagai insan yang lebih kuat, lebih jernih pandangannya, dan lebih dekat hatinya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada akhirnya kita semua akan kembali kepadanya. Dan semoga saat itu tiba, kita kembali dengan keadaan lulus dan senyum. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.